Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ET di mana saja berada. Sekarang kita berada antara Masjid Hagia Sophia dengan Masjid Biru. Masjid Biru tuh di ujung sana, Masjid Biru Istanbul, Turki. Oke, Bapak Ibu, sahabat ET Travel Indonesia berada di mana saja berada. Hari ini Rabu 19 Januari 2022, tepat jam 16 lebih kurang jam Turki. Kali ini kita coba tanya-tanya dengan salah seorang mutawif terbaik ET Travel Indonesia, Buya Haji Aulia Rizal LCMA. Beliau termasuk pakar sejarah Turki juga dari ET Travel, dan kita tanya-tanya beliau. Oke, Buya Haji Aulia Rizal, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Barakallah. Oke Buya, kita langsung saja. Kira-kira mohon penjelasannya Buya untuk kita masyarakat Indonesia, Bapak Ibu sahabat ET Travel dan jamaah kita di Indonesia. Ini saya lihat-lihat Masjid Hagia Sophia dan Masjid Biru ini Buya cukup unik, karena saya lihat ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang setiap hari datang ke sini. Ini bagaimana sejarahnya ini Buya? Mohon penjelasannya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang waktu, di belakang kita ini adalah Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia awalnya ini merupakan gereja pada masa dinasti atau pada masa kerajaan Romawi. Pada masa kerajaan Romawi, dan sudah lama ini menjadi gereja. Kemudian pada tahun 1453 di Istanbul ini atau di Romawi Timur ini dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, atau dibebaskan negeri ini dari cengkraman Romawi yang ada di barat terhadap orang-orang yang ada di Romawi Timur. Artinya Islam datang bukan untuk melakukan penindasan atau penganiayaan, tidak, tapi melakukan kebaikan bagi orang yang ada di sini. Buktinya apa? Siapa saja yang ingin melakukan beribadah sesuai keyakinannya itu dipersilahkan, tidak dirubah akidah mereka. Jadi artinya Islam datang ke sini untuk membawa kedamaian dan kebaikan. Nah, setelah dikuasai negeri Konstantin atau Konstantinopel atau Romawi Timur oleh Muhammad Al-Fatih, negeri ini kemudian menjadi negeri yang dikenal dengan negeri penakluk atau negeri yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Salah satu buktinya adalah gereja Hagia Sophia yang sebelumnya merupakan gereja daripada orang-orang Nasrani menjadi masjid. Ini menjadi masjid yang ditukar atau yang diganti oleh Muhammad Al-Fatih. Penukaran ini bukan tanpa alasan, tapi memang karena permintaan dan kerelaan daripada orang-orang Nasrani yang ada di sini ketika itu. Jadi mereka tidak ada masalah, karena memang Jenderal Muhammad Al-Fatih, kita katakan seperti itu, atau Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan kebebasan kepada mereka untuk beribadah. Silahkan beribadah, tidak ada masalah. Keyakinan mereka tidak akan diganggu. Mereka mendapatkan hak hidup, hak beragama sebagaimana orang Muslim juga dapat hidup beragama di sini. Begitu indahnya Islam. Masya Allah, setelah itu, pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia ini menjadi museum. Kemudian pada bulan Juni kemarin, Presiden Recep Tayyip Erdogan itu mengganti museum ini kembali dengan fungsinya sebagai masjid, karena memang pada tahun 1453 Hagia Sophia ini masjid yang dibeli, gereja yang dibeli oleh Muhammad Al-Fatih, kemudian dibeli dengan uang pribadinya dan diwakafkan untuk kaum muslimin. Jadi memang secara hak, secara hukum, secara inkrahnya memang ini adalah masjid. Ini masjid pada masa Muhammad Al-Fatih, yang awalnya adalah gereja, kemudian dijadikan masjid, dipatenkan, dijadikan hak hukum, dibeli dengan uang pribadi sultan, lalu diwakafkan untuk kaum muslimin. Jadi wajar-wajar saja kita menikmati pada hari ini. Ini adalah masjid kaum muslimin, bukan masjidnya orang Turki, tidak. Ini adalah masjidnya kaum muslimin, tempat kita beribadah, dan terbukti pada hari ini kita sholat zuhur dan asar di sini. Sholat zuhur dan asar kita sholat di Masjid Hagia Sophia, yang merupakan masjid peninggalan Islam pada abad ke-14. Oke Buya, kita lanjutkan. Di belakang kita ada Masjid Biru Buya. Kira-kira sejarahnya gimana tuh Buya? Ya, ini hanya sebutan saja Masjid Biru karena memang warnanya kalau di musim semi itu warna biru. Jadi keistimewaan tidak ada seperti keistimewaan di Hagia Sophia, hanya masjid biasa saja, dan tidak ada pula persaingan ini jamaah ini jamaah ini, tidak. Hanya dua masjid, alhamdulillah semakin banyak masjid semakin baik. Cuman kelebihan daripada Masjid Biru ini ya ornamennya sudah mulai
modern. Sementara Hagia Sophia yang kita lihat pada hari ini seni bangunannya atau ornamen-ornamennya, gaya spesifik dari bangunannya itu masih gaya-gaya di zaman Romawi, Dan dulu pernah terbakar, kemudian dibangun kembali. Lalu hari ini bisa kita lihat masih pengaruh-pengaruh daripada bentuk-bentuk Nasraninya masih ada. Gaya-gaya spesifik gerejanya masih ada. Tapi alhamdulillah hari ini sudah ada menaranya dan sudah menjadi masjid milik daripada kaum muslimin. Nah, berbeda dengan Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi yang memang Rasulullah berikan spesifikasi pahala kita sholat di sana. Siapapun yang sholat ke sini, pahalanya sama dengan sholat kita di Indonesia. Hanya saja nilai sejarahnya ini luar biasa. Nilai sejarahnya luar biasa. Karena ini luar biasa, yang sholat ke sini orang-orang yang luar biasa. Nah, makanya kita berdoa mudah-mudahan Bapak dan Ibu hari ini yang melihat siaran kami ini bisa sholat di Masjid Hagia Sophia. Insyaallah. Amin, ya insyaallah. rabbal alamin. Oke Buya, kira-kira kan kita lihat setiap hari ini ratusan bahkan mungkin ribuan kalau saya perkirakan. Kira-kira motif mereka datang ke Hagia Sophia ini apa Buya? Ya, motifnya ada dua. Motif yang pertama bagi mereka yang beragama Islam, mereka ingin sholat. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, mereka ingin melihat kembali. Kenapa gereja yang dahulunya adalah tempat rumah mereka bisa diganti menjadi masjid? Jadi ada nilai penasaran juga, Kenapa mereka ingin datang ke sini ribuan orang? Karena dua agama ini mereka akan saling melihat nilai itu. Umat Islam akan melihat dari sisi agamanya, orang non-Muslim akan melihat dari sisi sejarah di mana dahulu pernah terukir mereka pernah beribadah menyembah Tuhan mereka di sini. Alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dianugerahi pemimpin Islam, pemimpin Muslim, sehingga museum yang sebelumnya adalah Hagia Sophia adalah museum, hari ini menjadi masjid kembali. Alhamdulillah. Oke Buya, sebagai terakhir Buya, statement closing. Bapak Ibu sahabat, kita syuting dalam keadaan salju. Salju ini turun, Bapak Ibu bisa lihat. Oke Buya, sebagai statement closingnya Buya, kira-kira apa himbauan Buya untuk kepada Bapak Ibu jamaah kita yang ada di Indonesia? Oke, Bapak Ibu yang ada di Indonesia, jika ada uang, jika ada kesempatan, pergunakan sebaik-baiknya, minimal menambah pengetahuan keislaman dan keimanan. Ke Mekah tentunya lebih utama. Tapi jika ada kesempatan, jika ada rezeki atau uang, datanglah ke sini. Insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan dan semangat untuk beribadah, semangat untuk berdakwah kita dapatkan. Muhammad Al-Fatih usia 19 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel ini. Usia 19 tahun. Dan itu merupakan satu-satunya sultan yang bisa merealisasikan hadis Nabi pada tahun ke-8 Hijriah. La tuftahanna Konstantiniyah fa ni'mal amiru amiruha fa la ni'mal jais dzalikal jais. Akan ditaklukkan nantinya Konstantin. Konstantin ini ya Istanbul ini. Dan pemimpin di kala itu adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan di kala itu adalah sebaik-baik pasukan. Itulah dia, Muhammad Al-Fatih. Insya Allah akan lahir kembali di negeri kita di Sumatera Barat, Muhammad Al-Fatih yang baru untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke Buya, terima kasih atas penjelasan yang cukup rinci dan jelas Buya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat yang luar biasa untuk umat Islam di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu bi khairil jaza.